Halo guys, selamat datang kembali di channel Lalajo Bareng guys. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Forrest Gump guys. Entah kenapa belakangan ini saya suka bilang guys. Soalnya saya ngomong guys gara-gara video yang ini nih. Gas, jumpa lagi sama saya Solihin gas. Sore ini mandi sungai gas, batang limber gas, belakangnya paring gas, tidip banting batang gas. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita berikut ini. Forrest Gump adalah film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1994 berdasarkan novel tahun 1986 karya Winston Groom. Film ini juga sangat laris di Amerika pada saat tahun perilisannya. Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Forrest Gump yang memiliki IQ 1,2 ons. Forrest seringkali dibully oleh kawannya dan juga dicap tidak akan bisa melakukan apa-apa oleh dokter dan kepala sekolahnya. Namun di balik kekurangannya, Forrest selalu membuat kebaikan dan itu membuat dia sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita simak ke videonya. Tapi sebelum itu, duduk yang nyaman, jaga jarak aman, siapkan cemilan, dan selamat makan. Selamat menyaksikan. Di awal cerita, Forrest Gump sedang duduk di taman. Lalu datanglah penumpang yang turun dari bus dan duduk di sebelahnya. Di sana dia mulai membicarakan kehidupan pribadinya kepada orang yang berada di sebelahnya. Saat kecil, Forrest harus memakai alat bantu untuk bisa berjalan karena mengalami masalah pada tulang punggungnya. Ibunya memberikan nama Forrest Gump karena terinspirasi dari seorang pahlawan yang bernama Jenderal Nathan Bedford Forrest. Forrest tinggal berdua dengan ibunya di rumahnya yang sangat besar dan memiliki banyak kamar yang kosong, sehingga ibunya memutuskan untuk menyewakannya kepada orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Sedangkan untuk ayahnya, entah pergi kemana. Forrest yang memiliki IQ 75 tidak bisa memasuki sekolah umum, sehingga ibunya membiarkan dirinya diperkusi oleh kepala sekolah asuh tersebut, agar Forrest diterima di sekolah umum. Saat Forrest ditanya oleh kepala sekolah, dia hanya menjawab, pasti kepala sekolah di dalam hatinya bilang, salah aing nanya ke budak ieu. Kesel. Meskipun mereka hanya tinggal berdua, akan tetapi rumahnya selalu ramai, karena akan selalu ada banyak orang yang menyewa rumah Forrest. Saat ibunya mencari Forrest, ternyata dia sedang bersama pemuda dan melakukan kolaborasi yang sangat indah. Hari pertama sekolah pun tiba. Saat sang sopir membuka pintu busnya, Forrest tidak mau masuk. Lalu dia pun berkata, "Mama bilang jangan ikut dengan orang yang tak dikenal." Dan akhirnya, Forrest memutuskan untuk berkenalan dengan sang supir. Karena sudah kenal, Forrest pun masuk ke dalam bus tersebut. Di sini Forrest tidak mendapatkan tempat duduk. Akan tetapi ada gadis kecil yang memberikannya tempat duduk di sebelahnya. Gadis ini bernama Jenny. Setiap ada waktu, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya Forrest diganggu oleh beberapa anak tukang kebuli. Forrest pun berlari tanpa henti. Hingga pada akhirnya Forrest bisa berlari tanpa alat bantu. Jenny tinggal dengan ayahnya yang seorang pemabuk. Sedangkan ibunya telah lama meninggal sejak Jenny berusia 5 tahun. Jenny selalu dikasari oleh ayahnya sehingga polisi memutuskan bahwa Jenny akan tinggal dengan neneknya. Setelah Forrest remaja, tukang kebuli tetap membuli Forrest. Dan Forrest pun berlari lagi. Forrest berlari sangat kencang. Meskipun tukang kebuli mengejarnya menggunakan mobil, tapi Forrest tetap lolos. Mungkin dulunya Forrest berguru pada ISIL 21 dan dia memiliki teknik Devil Bad Ghost. Sungguh luar biasa. Forrest tidak berhenti berlari, sampai pada akhirnya dia memasuki pertandingan rugby, dan dia mengalahkan semua pelari di sana. Lalu, pelatih itu pun bertanya, siapa dia? Dan ada yang menjawab, dia adalah Forrest Gump. Forrest akhirnya bisa masuk kuliah dengan jalur prestasi, dan dia ikut tim rugby. Meskipun Forrest suka ngehulang di lapangan, tapi ketika dipecut, dia akan berlari sangat kencang.
Saking kencangnya berlari, Forrest tidak berhenti meskipun sudah keluar jalur lapangan. Ketika malam hari, Forrest berniat memberikan Jenny coklat. Tapi dia terkejut saat Jenny diperkusi oleh seseorang. Dia mengira jika Jenny sedang disakiti, padahal Jenny sedang dienakin. Karena cuaca sedang hujan, akhirnya Jenny mengajak Forrest masuk ke dalam asramanya. Di sini Forrest mendapatkan rezeki meskipun cuma menyentuh gunung kembar. Forrest mendapatkan penghargaan dan diundang oleh Presiden Kennedy. Di hari kelulusannya, Forrest ditawari menjadi militer, dan ia pun memutuskan untuk menjadi seorang perwira. Di sini Forrest duduk sebangku dengan pria yang bernama Bubba. Bubba adalah seorang pemuda yang dilahirkan dari keluarga pebisnis udang, dan setiap hari ibunya memasak udang. Di militer, Bubba adalah sahabat karib Forrest. Setiap kali berbincang, Bubba selalu membicarakan tentang udang, entah itu cara memasak udang, bahkan resep udang dari keluarga Bubba. Forrest pergi menemui Jenny di sebuah tempat hiburan. Karena Jenny dilecehkan, akhirnya Forrest membawanya keluar. Forrest berniat mengucapkan salam perpisahan karena dia akan dikirim ke Vietnam. Sesampainya di Vietnam, Forrest dan Bubba berada di bawah komando Letnan Dan Taylor. Di militer, Forrest mengikuti setiap instruksi yang diberikan kepadanya. Dan setiap ada waktu, Forrest selalu mengirim surat kepada Jenny. Saat terjadi pertempuran besar, Bubba tewas, sedangkan Letnan Dan harus kehilangan kedua kakinya. Letnan Dan memarahi Forrest karena seharusnya Forrest membiarkan Letnan Dan tewas di medan perang. Di sini Forrest mendapatkan medali kehormatan. 2 minggu setelahnya Forrest meninggalkan Vietnam. Forrest diberikan banyak penghargaan oleh Presiden baru Amerika Serikat. Saat Forrest sedang berada di gedung pemerintahan, dia bermaksud ingin memotret gedung tersebut. Tapi tidak disangka di sana sedang terjadi demo. Dan Forrest yang tidak tahu apa-apa disuruh masuk ke dalam rombongan demo. Ketika Forrest sedang berorasi, mic-nya dimatikan oleh seseorang. Dan semua orang yang ada di sana hanya terdiam. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang berteriak memanggil Forrest. Dan wanita tersebut adalah Jenny. Lalu Forrest menghampirinya dan Forrest dibawa ke tempat teman-temannya Jenny. Di sini Jenny ditampar. Forrest yang melihat kejadian tersebut kesal dan menghajar pria itu. Di malam harinya mereka menghabiskan waktu bersama. Forrest mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jenny, tetapi Jenny tidak mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya Jenny pergi dan Forrest memberikan kalung penghargaannya kepada Jenny sebagai kenang-kenangan. Forrest sangat mahir bermain pingpong, sehingga dia mengikuti kompetisi pingpong di Cina. Karena kepopulerannya, Forrest diundang ke sebuah acara TV bersama dengan John Lennon, sebelum pada akhirnya John Lennon tewas ditembak. Setelah selesai acara, Forrest bertemu dengan Letnan Dan, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Letnan Dan. Forrest tinggal beberapa hari di tempat Letnan Dan, lalu Forrest mendapatkan penghargaan di bidang olahraga pingpong oleh Presiden Amerika Serikat. Akhirnya Forrest memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi pingpong. Setelah itu Forrest memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di rumahnya Forrest disambut oleh ibunya. Kemudian Forrest pergi menemui keluarga Bubba untuk menepati janjinya. Dia membeli sebuah kapal dan mulai menjalankan bisnis udangnya. Karena Forrest masih awam dengan dunia perudangan, dia selalu mendapatkan hasil yang nihil. Di sisi lain, kehidupan Jenny semakin terpuruk. Dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di scene berikutnya, Letnan Dan datang menemui Forrest karena dia telah berjanji. Jika Forrest menjadi kapten kapal udang, maka Letnan Dan akan menjadi tangan kanannya. Mereka mulai berlayar dengan sangat percaya diri, akan tetapi hasilnya tetap sama nihil. Di malam hari terjadi badai yang sangat besar dan membuat semua kapal nelayan tersapu. Tapi hanya ada satu kapal nelayan yang masih bertahan, yaitu kapal milik Forrest. Setelah semua kejadian itu berlalu, justru Forrest mendapatkan panen udang yang sangat banyak. Di senja hari, saat Forrest dengan Letnan Dan sedang santuy, mereka mendapat kabar bahwa ibu Forrest sedang sakit. Mendengar kabar tersebut, Forrest bergegas pulang ke rumahnya. Ibunya mengidap penyakit kanker, dan tak lama kemudian, ibu Forrest pun wafat.
Forrest meninggalkan usaha udang miliknya dan dikelola oleh Letnan Dan. Dia juga memberikan sumbangan ke rumah sakit nelayan di mana keluarga Bubba tinggal, lalu memberikan sebagian besar uangnya ke rumah keluarganya Bubba. Kini Forrest hanya tinggal sendiri. Keseharian Forrest hanyalah memotong rumput di halaman rumahnya. Tak lama berselang, Jenny datang menemui Forrest, dan mereka pun mulai tinggal bersama. Forrest menceritakan semua pengalaman yang dialaminya selama ini kepada Jenny. Forrest mengatakan jika dia ingin menikahi Jenny, tapi Jenny tidak mau jika Forrest menikahinya. Di malam hari, Jenny menemui Forrest yang sedang berada di kamarnya. Lalu terjadilah adegan silaturahmi kelamin. Keesokan harinya Jenny memutuskan untuk pergi. Forrest selalu terdiam dan termenung. Pada akhirnya Forrest memutuskan untuk kembali berlari. Forrest berlari setiap hari hingga dia masuk berita TV. Lalu Jenny pun terkejut. Setelah lama berlari, mulailah berdatangan orang-orang. Mereka mulai mengikuti Forrest. Bahkan ada beberapa pengusaha yang bangkrut meminta saran dari Forrest. Dan tidak lama, usaha mereka kembali stabil, bahkan lebih meningkat. Ketika Forrest berada di tengah gurun, dia memutuskan untuk berhenti berlari. Forrest mendapat surat dari Jenny. Dia mengatakan jika Jenny ingin Forrest pergi menemuinya di suatu tempat. Setelah sampai di rumah Jenny, Forrest terkejut. Ternyata Jenny sudah mempunyai seorang anak. Lalu Jenny menceritakan bahwa anak tersebut adalah anaknya Forrest dan Jenny. Saat di taman, Jenny mengatakan jika dirinya mengidap penyakit yang sangat serius. Lalu Jenny bertanya, apakah Forrest ingin menikahinya? Forrest pun menjawab iya. Scene berikutnya Forrest mengadakan acara pernikahan dengan Jenny. Lalu datang Letnan Dan beserta tunangannya. Mereka menghabiskan hari-hari indah bersama, hingga pada akhirnya Jenny pun wafat. Di akhir cerita, Forrest Gump menemani putranya sebelum pergi ke sekolah. Itulah alur cerita dari film Forrest Gump. Sekarang, saya tahu kenapa alasan film ini mendapatkan banyak penghargaan. Awalnya kita disajikan dengan unsur drama dan komedi, tetapi saat memasuki akhir cerita, mulailah penonton dibawa dengan drama yang penuh emosi. Di film ini juga ada banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran tentang arti sebuah perjuangan dan ketulusan. Ada satu kalimat yang sangat saya suka dari film ini, yaitu taruh masa lalu di belakangmu sebelum kau bisa maju. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, silakan berikan like. Jangan lupa juga untuk share dan juga subscribe. Semoga kalian terhibur dengan cara penyampaian saya. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.